Eh, buat tutorial kali ini kita bakal bahas soal mock-up-nya. Tapi kalau misalnya kalian ada soal yang mau dibahas, kirim ke akun yang Gunaya ya. Soalnya ini pakai tab jadi aku nggak bisa baca chat kalian. Kalau ada pertanyaan juga chatnya bisa lewat chat yang umum. Kalau enggak, kalau mau yang pribadi lewat yang akun satunya. Oke. Jadi kita bahas aja langsung. Oke, kita bakal bahas soal yang enggak. Oke. Oke, sorry kalau misalnya agak rame karena ini baru di chamber bawah. Oke, kita bakal bahas dulu dari soal nomor 1. Ya. Jadi ini contoh soal yang logika gitu. Eh, biasanya nanti tuh kalau aku lihat dari soal-soal tahun lalu, ada satu soal logika, ada soal induksi, ada soal yang countingnya 2, sama biasanya soal pembuktian umum ada 1. Jadi ini soal yang logika. Oke. Jadi di sini diketahui pernyataan 3 bernilai salah, sedangkan keempat pernyataan lainnya bernilai benar. Apakah pernyataan berikut bernilai benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan? Jelaskan argumen Anda. Nah, kalau kayak gini, ada baiknya kita misalin masing-masing pernyataannya gitu. Jadi ini ada beberapa pernyataan gitu. Ini ada ini, kita misalin sebagai P, terus ada ini, kita misalin Q, ada ini juga P juga, terus ini R, ini juga R, terus misalkan ini S, ini T, yang ini adalah R, yang ini U, berarti yang ini juga S gitu ya. Berarti kita bisa didapatkan beberapa pernyataan yang pernyataan I itu bisa kita tulis sebagai P hanya jika Q. Hanya jika itu maksudnya P maka Q ya. Berarti kita yang satu bisa kita tulis P maka Q, yang dua bisa kita tulis sebagai P atau tidak R, yang tiga karena yang tiga itu salah berarti kita bisa tulis negasi dari ayah berangkat karakter itu adalah R dan S. Yang empat itu berarti tidak T. Oh, jika ayah tidak berangkat ke kantor maka adik tidak ingin berangkat, berarti tidak R maka tidak T. Yang lima itu berarti U maka
S. Berarti kita punya 5 pernyataan ini. Nah, kita mau menentukan apakah pernyataan berikutnya itu adalah benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan gitu ya. Nah, untuk memudahkan tuh kalian bisa pakai sketch gitu. Kita sketch dulu jawaban kita. Misal kita mau membuktikan yang A itu benar gitu ya. Jika adik ingin berangkat sekolah, maka ibu membeli ikan di pasar minggu. Berarti ini tuh kita mau membuktikan adik tidak ingin berangkat sekolah berarti T, maka ibu membeli pasar. Berarti T maka Q. Berarti akan dibuktikan T maka Q. Ya udah kita cari jalurnya dari supaya kita bisa capai T dari T ke Q gitu. Yang jelas untuk mencapai Q kita bisa pakai ini ya. Kita tahu bahwa nanti P itu menghubungkan ke Q. Terus yang ada T-nya itu cuma ini. Yang mana ini ekuivalen dengan T maka R. Berarti tinggal menghubungkan antara kedua hal ini. Oke, kita punya ini. Yang mana ini tuh ekuivalen dengan jika tidak P, maka R. Atau jika tidak P, maka tidak R. Atau ekuivalen dengan R, maka P. Kan? Ya udah berarti udah kita dapatkan clear path dari T maka Q. Jadi kalau misal itu sketchnya doang, kalau jawaban yang rapinya, kalau kayak gini kita harus ngasih argumen kenapa kita menulis kayak gitu. Oke. Dan kalau bisa runtut gitu ya. Jadi aku bisa tulis dari pernyataan 4, aku punya tidak R maka tidak T, itu ekuivalen dengan T maka R. Dari pernyataan 3, aku punya, kok 3, sorry. Dari pernyataan 2, aku punya T atau tidak R, itu ekuivalen dengan bilang R maka P. Berarti dari ini aku kasih nama 6, ini aku kasih nama 7. Dari 6 dan 7, aku bisa tarik kesimpulan T maka R dan R maka P itu ekuivalen dengan T maka P. Ini aku sebut dengan 8. Dari 8 dan 1, kita punya T maka P dan P maka Q, maka T maka Q. Terbukti kan berarti? Jadi bisa disimpulkan terbukti bahwa T maka Q. Oke. Itu yang A. Kalau misalnya ada pertanyaan atau aku agak nggak jelas bisa dipotong lewat chat ya. Oke. Yang B. Kita kalau yang B ini berarti adik ingin berangkat sekolah dan kakak berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Berarti ini adalah T dan S gitu ya. Nah, kalau mau membuktikan T dan S, itu berarti buktikan T benar dan S benar. Itu kalau mau membuktikan dia benar. Tapi kalau mau membuktikan dia salah, kita berangkat dari sesuatu, T dan S, kita cari kontradiksinya gitu ya. Nah, kalau mau di sketch lagi, kan kita punya T dan S gitu ya. Padahal dari yang 3 ini kita punya bahwa ini tidak R atau tidak S. Yang mana ekuivalen dengan
S maka tidak R. Berarti kita punya bahwa S maka tidak R dan tidak R maka tidak T. Berarti kita bakal punya S maka tidak T gitu kan. Berarti T dan S itu mengakibatkan T dan tidak R mengakibatkan T dan tidak T. Yang mana ini kontradiksi. Karena T dan tidak T itu adalah suatu kontradiksi. Nggak mungkin T benar dan tidak T benar. Nah, kalau mau jawab secara clear-nya, jawab akan ditunjukkan T dan S salah. Ya. Jadi asumsikan T dan S benar. Berarti apa tadi? Dari 3, aku punya tidak R maka, sorry, tidak R dan S itu ekuivalen dengan tidak R atau tidak S itu ekuivalen dengan S maka tidak R. Nah, dari 4, aku tahu kita dapat bahwa dari 4 dan misalnya aku kasih nama 9, 4 dan 9, aku punya bahwa tidak R maka tidak T dan S maka tidak R. Kesimpulannya S maka tidak T. Nah, berarti dari apa ini? Sebut aja ini bintang gitu ya. Dari bintang dan 10, aku bisa tarik kesimpulan bahwa T dan S dan S maka T, sorry, S maka tidak T, itu ekuivalen dengan T dan tidak T. Yang mana kontradiksi. Karena kontradiksi, maka asumsi awal salah. Maka terbukti tidak T dan S. Itu. Jadi yang A itu cara membuktikan bahwa suatu pernyataan itu benar, yang B itu cara membuktikan bahwa suatu pernyataan itu salah. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, aku mau coba bahas. Ada yang tanya soal. Bentar ya. Oke. Jadi ada yang tanya soal ini. Ini soal UTS tahun lalu kalau nggak salah.
Berapa banyak solusi bulat berbeda dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12 dengan syarat seperti itu gitu ya. Nah, mungkin sedikit review eh, terkait dengan start and burst. Oke. Start and burst tuh kalau misalnya kita punya X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai Xn itu sama dengan K, di mana X1, X2 sampai Xn-nya itu bilangan cacah gitu ya. Jadi boleh 0 dan bilangan bulat non negatif intinya. Maka banyak solusinya ada sebanyak, kalau kita ibaratkan ini berarti ada n-1 sekat sama ada parabola. Jadi ada sebanyak n min n plus k-1 n-1 atau n plus k-1 faktorial per n-1 faktorial k faktorial. Jadi jumlah sekat itu banyak bilangannya dikurangin 1. Nah, berarti kan di sini tuh dia nggak ada restriksi ya. Restriksinya cuman dia tuh bilangan bulat non negatif. Tapi di sini itu ada 2 restriksi nih. Nah, gimana cara ngerjain soal kayak gini? Itu kita bisa pakai yang namanya prinsip komplement. Jadi kalau misalnya kita mau nyari banyak anggota himpunan A, itu kita bisa nyari dari banyak anggota himpunan A komplement, gitu ya. NA itu sama dengan NS dikurangi NA komplement. Jadi kalau di gambar satu kotak besar ini S, terus misal ada himpunan A, maka yang di dalam ini adalah NA, terus yang di luar ini adalah NA komplement. Jadi NA ditambah NA komplement itu sama dengan N semesta. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, berarti komplemennya apa? Kita bisa bikin A komplemennya itu adalah X3-nya lebih besar sama dengan 6 atau X4-nya yang lebih besar sama dengan 6. Kalau semestanya bisa kita ilangin aja restriksinya. Berarti semestanya itu X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, X3 lebih besar sama dengan 0, X4 lebih besar sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini bahwa A komplement itu bentuknya adalah sesuatu atau sesuatu. Kalau dalam bentuk himpunan, itu adalah B1 gabung B2, atau aku kasih nama ini B3 gabung B4 gitu ya. Karena ada kata atau. Atau itu artinya adalah gabungan. Nah, kalau gabungan, berarti kita bisa pakai satu prinsip lagi yang namanya prinsip inklusi eksklusi. Kenapa gitu? Karena ada kemungkinan bahwa, oh, ada kemungkinan bahwa nanti itu ternyata yang ini sama yang ini tuh ada irisannya. Oke ya. Kalau misalnya ada, kalaupun nggak ada juga nanti dikurangin 0 sama aja gitu ya.
Prinsip inklusi eksklusi itu kalau misalnya kita gambar, bisa kita gambar kayak gini. Ini semesta, ini A, B, ini. Dia bilang bahwa NA gabung B itu sama dengan NA tambah NB dikurangi NA iris B. Oke. Nah, tapi ini beruntung sih, karena di sini ternyata bisa kita lihat bahwa dia itu nggak ada irisannya. Kenapa? Itulah ya, kita sambil ngerjain aja. Oke. Berarti di sini kita bisa jawab gitu ya. Kita gunakan prinsip komplement. Berarti kita harus nyari NS-nya dulu. NS-nya tadi adalah kayak gini juga, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12, tapi syaratnya nggak ada syaratnya. Jadi kita bisa langsung pakai setara N baris ini. Berarti NS, atau aku tulis aja, S itu adalah X1, X2, X3, X4, di mana X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4-nya sama dengan 12, terus X1, X2, X3, X4-nya itu bilangan cacah gitu ya. Itu restriksinya. Berarti kita bisa pakai rumus setara N bars yang tadi untuk mencari NS itu sama dengan ini ada 3 sekat, terus ada 12 bola. Berarti kombinasi 12 tambah 3, 3 sama dengan 15 faktorial per 12 faktorial 3 faktorial. Itu buat NS-nya. Terus buat NA komplemennya, kan tadi udah aku tulis ya, NA komplemennya itu X3 sama juga, tapi syaratnya cuma X3-nya lebih besar dari 6 atau X4-nya yang lebih besar daripada 6. Nah, karena pakai atau berarti kita pakai inklusi eksklusi gitu ya. Jadi ini kita misalin sebagai B3, ini kita misalin sebagai B4. Berarti B3 itu X1, X2, X3, X4, di mana X1 plus X2 plus X3 plus X4-nya sama dengan 12. Terus syarat ininya juga sama, tapi syarat tambahnya X4-nya harus lebih dari 6. Nah, apa artinya X4 lebih dari 6? Artinya ada A4 bilangan cacah juga, sehingga X4 itu sama dengan 6 ditambah A4. Jadi persamaan di sini itu bisa aku tulisin sebagai X1 tambah X2 tambah, oh bukan A4-nya ya, A3-nya, sorry. Thank you. X3-nya tinggal aku ganti A3 ditambah 6. Ditambah X4 sama dengan 12. Berarti X1 tambah X2 tambah X3, sorry, tambah A3 tambah X4 itu sama dengan 6. Di mana ya X1, X2, A3, X4-nya bilangan cacah. Jadi banyak anggotanya, berarti N B3 itu bakal sama dengan berapa nih? 3 sekat, terus ada 9 bola. Berarti kombinasi 6 tambah 3, kenapa 9 bola? 6 bola maksudnya. 6 tambah 3, 3. Sama dengan
9 faktorial per 3 faktorial 6 faktorial. Nah, dengan cara serupa, kalian bisa dapat nanti NB4 itu juga bakal sama. 9 faktorial per 3 faktorial 6 faktorial. Nah, karena ini atau itu gabungan, berarti kita harus cari irisannya. Nah, berarti B3 iris B4 itu apa sih? Irisan itu artinya dan. Berarti dia memenuhi kedua syaratnya. Berarti dia adalah X1, X2, X3, X4. Di mana X1? Oh, sorry. Makasih, makasih. Ini harusnya 7 ya, bukan 6. Kenapa kok 7? Karena ini X3-nya lebih besar dari 6. Artinya X3-nya itu lebih besar sama dengan 7. Jadi pakainya yang ada sama dengannya. Jadi ini sama 7 plus A3. Ini juga 7. Oke, thank you. Plus 7, ini berarti plus 5. Ini berarti 5. Berarti 8, 5, 8, 5. Gitu ya. Jadi, sorry. Jadi ini harus dibuat jadi lebih besar sama dengan gitu ya. Oke, lanjut tadi. Yang B3 dan B4. Berarti syaratnya adalah keduanya. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12. Tapi X3-nya harus lebih besar sama dengan 7. Dan X4-nya lebih besar sama dengan 7. Artinya, nanti kita bisa tulis X1 tambah X2 ditambah A3 tambah 7 ditambah A4 tambah 7 sama dengan 12. Berarti ini X1 tambah X2 tambah A3 tambah A4 tambah 14 sama dengan 12. Nah, berarti kan di sini ruas kirinya itu lebih besar sama dengan 14. Tapi ruas kanannya itu kurang dari 14. Artinya tidak ada yang memenuhi. Berarti karena tidak ada yang memenuhi, berarti NB3 iris B4 itu harus sama dengan 0. Kita udah dapat NB3, dapat NB4, dapat NB3 iris B4. Berarti kita bisa cari Na komplement. Oke, berarti Na komplement itu kan tadi NB3 gabung B4. Berarti sama dengan NB3 tambah NB4 dikurangi NB3 iris B4. Berarti sama dengan NB3-nya itu 8 faktorial per 5 faktorial 3 faktorial. NB4-nya 8 faktorial per 5 faktorial 3 faktorial dikurangi NB3 iris B4-nya 0. Itu Na komplementnya. Berarti kita bisa simpulin Na sama dengan NS min Na komplement. NS-nya tadi adalah mana? Ini ya. Ini ya NS-nya. NS-nya adalah 15 faktorial per 12 faktorial 3 faktorial dikurangin dalam kurung ya jangan lupa 8 faktorial per 5 faktorial 3 faktorial tambah 8 faktorial per 5 faktorial 3 faktorial. Begitu. Ada pertanyaan nggak buat soal yang ini?
Jadi ini kita pakai 3 prinsip. Aku giniin aja biar kelihatan dari atas. Kita pakai 3 prinsip. Ada prinsip star and bars, prinsip komplement, sama prinsip inklusi eksklusi. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau soal yang mau dibahas bisa dikirim lagi ya. Kalau nggak ada, kita lanjut soal mockup yang nomor 2 itu ya. All Star and Bars harus dijelasin nggak? Harusnya nggak sih, karena itu udah dikasih di kelas kan. Jadi harusnya nggak perlu dijelasin lagi soal penurunannya. Oke, ada yang tanya lagi. Ntar ya guys, aku harus ngirim dari HP. Aku coba kasih soal yang serupa aja ya, Seth. Yang mirip juga. Ntar, karena aku susah mindahnya. Oke. eh Apa gini sih? Oke. Soalnya soal nomor 3 ini ya. Soalnya mirip sama yang ditanyain. Jadi ini kita pakai hipotesis rekursif yang diperluas gitu ya. Oh, sorry, maksudnya induksi yang diperluas. Ah, nggak bisa ternyata. Ya udahlah. Kayak yang nomor 3, kita punya A 0,0 sama dengan X. Terus kita punya AMN sama dengan AM-1, N plus 2 ketika N-nya sama dengan 0, M-nya bebas. Terus AM,N-1 dikurangi 1 ketika N-nya lebih dari 0, M-nya bebas. Terus jika A 20,25 sama dengan 2025, berapa nilai X? Nah, itu udah ada hintnya. Kita disuruh nyoba kasus kecil, terus bikin hipotesis sendiri gitu. Jadi kita coba kasus-kasus kecil. eh jadi misal ini M-nya, ini N-nya, M-nya dari 0, 1, 2, 3, 4. N-nya juga 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kita mau lihat eh gimana cara ngisinya gitu. Kita lihat bahwa A00 itu X. Terus di sini nih, ketika N-nya 0, AM, N itu sama dengan AM-1, N plus 2. Berarti kirinya ditambah 2. Berarti ini jadi X plus 2, ini X plus 4, kirinya tambah 2, X plus 6, X plus 8. Terus kalau ke atasnya, bawahnya dikurangin 1. Berarti ini jadi X min 1, ini X min 2, X min 3, X min 4.
geraknya ke atas. Ini juga sama, ini jadi X plus 1, X min 1, X min 2, jadi X plus 3, X plus 2, X plus 1, X plus 5, X plus 4, X plus 3, dan seterusnya gitu lah ya. Bisa diisi sendiri. Nah, di sini kita coba cari polanya. Polanya kayak gimana sih? Kita bisa lihat di baris yang paling bawah dulu. Berarti kan di sini, berarti kan ini tuh N-nya 0 ya. Berarti AM, 0 itu bentuknya gimana sih? Ini X. Ini X ditambah 2 kali 1. Ini X ditambah 2 kali 2. X ditambah 2 kali 3. X tambah 2 kali 4. Berarti AM, N di sini X ditambah 2 kali M. M-nya 1, 2 kali 1. 2, 2 kali 2. 3, 2 kali 3. 4, 2 kali 4. Yang ini juga mirip nih. Yang ini X min 1. Kita lihat yang sepanjang garis ini ya. Ini X min 1. Terus ini X min 1 tambah 2. Ini X min 1 tambah 4. Ini X min 1 tambah 6. Ini nanti X min 1 tambah 8. Berarti yang ini kita bisa simpulin AM, 1 itu sama dengan X min 1 tambah 2 kali M. Nah, yang ini nanti bisa kalian simpulin juga ternyata AM, 2 itu bakal sama dengan X min 2 ditambah 2 kali M. Even yang ini sebenarnya adalah X min 0 ditambah 2 kali M. Berarti kalian bisa bikin hipotesis atau klaim. Kita klaim bahwa AM, N itu sama dengan 2 min X min N ditambah 2 kali M. Nah, kita mau membuktikan bahwa ini itu benar. Klaim kita benar. Bukti. Kayak gimana? Caranya kita pakai induksi yang diperluas. Akan digunakan induksi yang diperluas. Kita definisiin dulu urutannya gimana. Jadi misalkan M1, N1 itu kurang dari M2, N2 jika dianya kurang. Jadi kalau dia di bawahnya atau kalau dia di baris yang sama yang X-nya lebih kecil. Jadi ibaratnya X itu kurang dari yang ini kurang dari ini kurang dari ini kurang dari ini. Terus yang bawahnya itu kurang dari atasnya. Ini kurang dari atasnya lagi. Ini kurang dari atasnya lagi. Terus kita gunakan ini, urutan ini untuk membuktikan induksi yang diperluas. Berarti kasus basisnya. Kasus basis itu kasus yang paling kecil. Berarti kan ini paling kecil tuh paling kiri dan paling bawah. Which mean yang A 0,0. Jadi ketika M, N sama dengan 0,0, kita tahu nih A 0,0 itu sama dengan X. Nah, bener nggak bentuknya itu sama kayak gini? Bener kan? X itu X dikurangi 0 ditambah 2 kali 0. Memenuhi nih. Jadi, kasus basis benar.
Kasus induksinya, misalkan suatu M1, N1 yang lebih dari 0,0. Terus asumsikan untuk setiap M2, N2 yang kurang dari M1, N1, kita tahu bahwa ini benar. Jadi M2, N2 itu sama dengan X min N2 ditambah 2 kali M2. Ini kan pernyataan yang mau kita buktikan. Kita asumsikan benar untuk setiap M2, N2 yang kurang dari M1, N1. Akan dibuktikan M1, N1-nya itu benar juga. X min N1 ditambah 2 kali M1. Ini yang mau kita buktikan. Nah, kita gimana? Kita pakai definisi rekursifnya tadi. Ini kita pakai yang ini tadi. Nah, di sini kan ada dua kasus ya. Ketika N-nya 0 sama N-nya lebih dari 0. Jadi waktu ngerjain juga kita harus bagi kasus. Terdapat dua kasus. Dan kita harus buktikan bahwa untuk setiap kasus, benar bahwa AM1, N1 itu X min N1 ditambah 2M1. Jadi kasus yang pertama, kasus ketika N1-nya 0. N1-nya sama dengan 0. Dari definisi, yang mana? Yang ini ya. Kita tahu bahwa M1, N1 itu bakal sama dengan M1 min 1, N1 ditambah 2. Nah, perhatikan di sini. Kita punya ini, kita membuktikan ini. Tapi kita tahu bahwa M1 min 1, N1 itu dia kurang dari M1, N1. Karena X-nya kurang kan. Karena X-nya kurang berarti dia as the whole dia juga kurang. Artinya, karena dia kurang dari M1, N1, dia memenuhi premis kita. Karena dia ini, berarti dia memenuhi ini. Berarti kita punya M1 min 1, N1 itu bakal sama dengan X dikurangi N1 ditambah 2 dikali M1 min 1. Jadi AM, N, M1, N1 itu bakal sama dengan M1 min 1, N1 plus 2, yang mana ini itu sama dengan ini gitu ya. Yang ini sama dengan ini. Itu dia sama dengan X dikurangi N1 ditambah 2 M1 min 1 ditambah 2 gitu ya. Sama dengan X min N1 ditambah 2M1. Berarti dia benar memenuhi. Kenapa kita misalkan M2, N2-nya kayak menurun gitu? Karena ini membantu dalam mengerjakan gitu ya. Sebenarnya boleh aja kamu mau definisiin kurangnya kayak gimana. Cuman salah satu cara yang paling umum itu kita definisiin kurangnya kayak gini. Karena kalau kita definisinya kayak gini, itu berguna dalam kita ngertiin soal. Bisa aja sih aku definisinya gini. Misal ini 0,0, 0,1, 1,1, sorry, ini 1,0, 2,0, 1,1, 2,1, 0,2,
1,2, 2,2. Boleh aja aku misalin urutannya gini, dari sini ke sini, 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 dan seterusnya gitu boleh aja. Cuman kan susah kan buat uh, work with that kind of urutan. Jadi kita pakai urutan yang gampang aja. Ya urutan yang gampang ya M1 N1-nya menurun gitu. Aman nggak? Kenapa kok kita pakai itu? Dari bawah. Jadi kalau misalnya kan kayak induksi itu review induksi ya, induksi yang kuat. Induksi kuat itu kan gini, basisnya P1 benar atau P0 benar. Terus induksinya ambil K yang lebih dari 0. Terus untuk setiap K, ini misal K0, untuk setiap K yang kurang dari K0, TK benar. Buktikan TK0 benar. Ini kan langkah dari induksi kuat gitu ya. Nah, ini tuh yang dipakai di induksi yang diperluas. Jadi basisnya kita buktikan dulu benar, terus kita ambil yang lebih dari basis, terus kita asumsikan untuk setiap K yang kurang dari K0 yang kita ambil ini, TK-nya benar. Terus kita buktikan TK0-nya benar. Kan di sini juga gitu. Kita buktikan basisnya A0,0. Udah terbukti ini benar. Berarti basisnya benar. Terus kita ambil K0 atau M1,N1 yang lebih dari 0,0. Terus kita asumsikan untuk setiap M2,N2 yang kurang dari M1,N1, premisnya benar. Terus kita mau membuktikan untuk yang M1,N1 juga benar. Jadi gitu langkah-langkahnya buat induksi yang diperluas. Nah, cuma di sini ada dua kasus ketika N1 sama dengan 0 sama N1-nya lebih dari 0. Ketika N1 sama dengan 0, udah kita buktiin nih bahwa AM1,N1 tuh benar X min N1 plus 2M1. Berarti tinggal kasus kedua. Kasus ketika N1-nya lebih dari 0. Dari definisinya, itu pakai definisi yang bawah kan, karena N-nya lebih dari 0. Berarti A M1,N1 itu akan sama dengan A M1, N1 min 1 dikurangi 1. Nah, sama kayak tadi, ini itu kurang dari ini. Jadi menurut premis dia udah benar. Jadi dia sama dengan X dikurangi N1 min 1, gitu ya, karena ini N-nya, ini M-nya, ya, ditambah 2 kali M1 dikurangi 1. Sama dengan X min N1 juga. Ini kan min, kan mau min jadi plus, dikurangin jadi habis kan. Karena 2M1. Benar juga nih. Untuk kedua kasus, terbukti A M1,N1-nya sama dengan X min N1 plus 2M1. Berarti langkah induksinya udah kita buktikan. Berarti kesimpulan. Gak usah kasih 3 ya. Kesimpulan. Berdasarkan induksi yang diperluas,
terbukti AM, N itu sama dengan X min N ditambah 2M. Gitu. Nah, terus kita pakai ini buat ngerjain soal. Di soal kita tahu bahwa A20,25-nya sama dengan 2025. Karena A20,25 itu sama dengan 2025, maka X min 25 ditambah 2 kali 20 itu harus sama dengan 2025. Ini itu 40 dikurangi 25 berarti X tambah 15 sama dengan 2025. Jadi X-nya sama dengan 2010. Begitu. Ada pertanyaan nggak buat tahapan-tahapan yang induksi diperluas? Yang lain aman? Jadi kalau soal yang tadi ditanyain, tadi itu karena aku nggak bisa naruh di sini, tadi itu sama juga ya, mirip. A 0,0 sama dengan 0, terus AM, N itu sama dengan AM-1, N plus 1 ketika N-nya 0, terus AM, N-1 ketika N-nya lebih dari 0. Nah ini juga sama, berarti bisa pakai urutan yang tadi. Jadi dianggap lebih kecil kalau misalnya M1 lebih kurang dari M2 atau N1-nya kurang dari N2 gitu. Kalau kayak gini sih boleh di kotakan aja, boleh, atau di jawaban juga boleh. Yang penting uh, kalau kamu tulis ini ya, kamu tulis hipotesisnya, klaimnya, kamu tulis, terus kamu buktiin. Kalau dapat klaim dari mana, menurut aku nggak harus ditulis, nggak apa-apa. Bisa aja kamu dapat mimpi, dapat ilham dari Tuhan gitu juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi di kotakan aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau aman, taruh di lembar jawaban buat dapat poin tambahan gitu juga mungkin bisa. Oke, kita coba soal lanjutan ya. Balik sih soal ke nomor 2. Kalau misalnya ada soal yang mau dibahas lagi, kirim lewat chat aja ya. Eh, ini kan ada dua bagian ya. Tunjukkan yang ini sama ini satunya. Aku bahas salah satunya aja, yang satunya nanti bisa kalian coba. Karena caranya kurang lebih sama. Ya. Tunjukkan cos X itu tidak sama dengan cosin X. Nah, oh ya mungkin review dulu tentang Big O. Nah, jangan ditutup. Review Big O. Jadi Big O itu apa? Uh, kita definisikan fx itu sebagai Big O dari gx. Itu artinya ada M besar dan K di R sehingga mutlak fx itu lebih kecil sama dengan K dikali mutlak gx, atau ini M, aku nggak ingat ini K atau M, sama aja sih, yang ini cuman notasi doang.
untuk setiap X yang lebih besar dari K. Itu definisi dari Big O. Berarti kalau misalnya tidak sama dengan Big O, berarti ya negasinya aja gitu ya. Di Fx itu tidak sama dengan O dari Gx, itu artinya negasi dari ini. Untuk setiap M dan K di real, itu ini untuk siap berarti ada X lebih besar sama dengan K, sehingga negasinya ini. Mutlak Fx lebih besar daripada M dari mutlak Gx. Berarti kalau kita mau sketch dulu, apa sih yang mau kita cari tuh? Untuk setiap M dan K di R, ada X yang lebih dari K, sehingga Fx-nya itu cos X ya. Berarti sehingga cos X itu lebih dari M dikali pakai mutlak sin X. Nah, idenya adalah cosinus sama sinus itu dia oscillating gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat grafiknya, ini grafik cosinus tuh kayak gini, ini grafik sinus tuh kayak gini. Gimana sih? Ya gini lah ya kurang lebih. Ya gitulah. Kalian tahu maksud apa lah. Gimana? Ya dan seterusnya lah. Dan seterusnya. Artinya kalau misalnya kalian ambil K di sini, sembarang K, ya di sini misalnya aku ambil K di sini. Aku bisa milih X sehingga sinusnya itu 0. Jadi kayak, oh di sini ya, di sini itu sinusnya 0, tapi kosinusnya pasti lebih dari 0. Itu ide yang kita pakai di sini. Dan kalian bisa lihat bahwa sin X itu sama dengan 0 ketika X-nya sama dengan N dikali Pi, di mana N-nya bilangan bulat gitu ya. Oke, berarti dengan ide itu kita bisa jawab soal ini. Jawab. Nah, kalau kita ngerjain soal yang ada untuk setiapnya, berarti langkah pertama adalah ambil. Gitu ya. Ambil M, K, bilangan real. Nah, terus axis X. Artinya kita harus cari X-nya. Gimana cari X-nya? Udah kita cari kayak gini. Kira-kira caranya kayak gitu. Berarti kita cari bilangan asli kali Pi, sehingga N dikali Pi itu harus lebih dari K. Gitu ya. Ya bisa aja aku bisa pakai yang namanya fungsi ceiling gitu ya. Fungsi ceiling itu pembulatan ke atas. Jadi aku bisa tulis kayak gini. Kayak misalkan N itu sebagai ceiling dari K. Artinya N suatu bilangan bulat lebih dari K. Terus kita bisa pilih nih, pilih X-nya sama dengan N dikali Pi.
jelas N itu lebih dari sama dengan K, maka dan Pi-nya lebih dari 1, maka N dikali Pi itu pasti lebih dari K gitu ya. Oke. Berarti kita bisa lihat nih bahwasannya cos X itu sama dengan cos dari N dikali Pi, jangan lupa mutlaknya, itu pasti sama dengan 1. Sedangkan sin X sama dengan sin N kali Pi, itu pasti nilainya 0. Artinya, mutlak cos X itu pasti lebih besar dari M kali mutlak sin X. Karena jelas 1 lebih dari 0 gitu. Artinya, untuk setiap M K di R, kita udah ketemu nih X-nya sebagai N kali Pi. Berarti ada X yang lebih dari K, sehingga cos X lebih dari M sin X. Berarti kesimpulannya, cos X bukan O sin X. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Jadi ide yang dipakai di sini kita definisiin apa itu bukan big O, terus kita lihat grafiknya, terus kita cari kapan sin X itu 0, dan ketika itu pasti cos X-nya nggak 0. Ada pertanyaan? Kalau ada soal yang mau dibahas lagi, oke, kalau udah kita bahas soal nomor 4. Jadi misalkan ada 10 buah titik diletakkan dalam persegi dengan luas 2025 satuan luas. Buktikan pasti terdapat 2 titik yang jaraknya kurang dari 15/2. Nah, biasanya kalau ada kata pasti ada atau terdapat untuk sesuatu yang nggak jelas kayak gini, biasanya buktinya pakai prinsip sarang merpati. Tinggal gimana cara makainya gitu ya. Nah, review prinsip sarang merpati. Nah, review sarang merpati itu, nih, prinsip sarang merpati itu jika ada N sarang atau N kotak dan N+1 bola, maka pasti ya, ada kotak dengan
lebih dari satu bola. Itu prinsip sarang merpati. Nah, gimana cara kita pakai prinsip sarang merpati ini buat ngerjain soal nomor 4? Gitu kan masalahnya. Nah, yang bisa kita perhatiin di sini adalah kita punya 10 buah titik di dalam persegi dengan 2025 satuan luas. Artinya apa? Artinya perseginya catch gitu aja. Karena luasnya 2025, berarti perseginya itu panjangnya pasti 45. Ini juga 45. Oke. Nah, yang motivasinya adalah di sini adalah dia mention 15 akar 2. Dan 15 akar 2 itu adalah panjang diagonal persegi dengan panjang sisi 15 gitu. Dan kita lihat di sini bahwa kita bisa membagi persegi kita menjadi 9 persegi sama besar yang panjang sisinya itu 15. 15, ini 15, ini 15, ini 15, ini 15, ini 15. Nah, berdasarkan prinsip sarang merpati, prinsip sarang merpati pasti ada dua titik yang berada pada kotak yang sama. Jadi misal titiknya bisa jadi ada di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Terus ternyata yang di sini kosong kan juga nggak apa-apa ya, nggak harus semuanya terisi gitu. Yang penting pasti ada satu kotak yang isinya lebih dari satu titik gitu ya. Sekarang tinjau kedua titik tersebut gitu. Perhatikan bahwa jarak dua titik pada suatu persegi paling jauh sejauh diagonalnya. Artinya jarak kedua titik kurang dari panjang diagonalnya 15 akar 2. Terbukti. Gitu. Jadi idenya adalah bagi perseginya menjadi 9 persegi sama besar. Terus kita lihat pasti ada dua titik yang berada pada kotak yang sama. Lalu karena pada kotak yang sama, jaraknya pasti kurang dari 15/2. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, ada. Kalau nggak ada, soal nomor 5 itu mirip sama soal yang tadi ditanyain ini, nomor 4 ini.
Cuman bedanya di sini adalah di sini ada kurang darinya, di sini pakai sama dengan. Gitu. Nah, kalau kayak gini, nomor 5, kalau aku punya A plus B plus C plus D itu kurang dari 2025, artinya ada bilangan asli E sehingga A plus B plus C plus D plus E itu bakal sama dengan 2025. Nah, di sini ada beberapa restriksi nih. Restriksinya adalah AB-nya itu ganjil, CD-nya genap, terus ABCD-nya harus kurang dari 1000. Oke, berarti sebelumnya kita bisa nentuin nggak E-nya itu ganjil atau genap? Kan kita lihat ya, AB-nya ganjil, CD genap, A plus B plus C plus D plus E itu ganjil. Jadi karena A, B, C, D, sorry, karena A plus B plus C plus D plus E ganjil, maka E-nya juga harus ganjil. Gitu. Karena ganjil tambah genap tambah ganjil, nanti pasti hasilnya ganjil. Gitu ya. Nah, triknya di sini karena dia ganjil genap, berarti kita misalin. Jadi misal A-nya itu sebagai 2 apa M plus 1 gitu. B-nya 2N plus 1, E-nya juga ganjil jadi 2K plus 1, C-nya 2D. Tapi karena sorry, karena dia bilangan asli, aku mau misalin dia aja sebagai 2P plus 2 gitu ya. D-nya 2Q plus 2. Kenapa? Biar aku punya MNKP I-nya itu dia bilangan cacah. Karena kalau kita pakai bilangan cacah, itu kita bisa langsung pakai star n bars. Jadi kita punya A plus B plus C plus D plus E-nya harus sama dengan 2025 gitu kan. Berarti 2M plus 1 tambah 2N plus 1 tambah 2K plus 1 tambah 2P plus 2 tambah 2Q plus 2 itu sama dengan 2025. Berarti 2M plus N plus K plus P plus Q ditambah berapa tuh? 7 itu harus sama dengan 2025. Berarti nanti M plus N plus K plus P plus Q-nya itu sama dengan 2025 kurangi 7 adalah 2018 bagi 2. 1009. Di mana M, N, K, P, Q-nya itu bilangan cacah. Tapi jangan lupa ada syarat bahwa ini, okay, dia harus kurang dari 1000. Berarti kan A sama dengan 2M plus 1 harus kurang dari 1000 gitu. Artinya 2M bakal kurang dari sama dengan 998. Berarti M-nya harus kurang dari sama dengan 499. Yang B juga sama, nanti N-nya kurang dari 499. Yang C-nya tuh 2M plus 1 kurang dari 1000. Sorry, 2M plus 2 kurang dari 1000. 2M-nya kurang dari sama dengan, kurang dari 998. Berarti nanti, kok M sih? Sorry.
P ya. Berarti P-nya kurang dari 499, tapi berarti kurang dari sama dengan 498. Yang Q-nya nanti juga sama, kurang dari sama dengan 498. Yang K-nya dia nggak ada restriksi. Karena E-nya nggak direstriksi. Jadi restriksi cuman A, B, C, D-nya aja. Ya udah, berarti nanti sama kayak tadi, kita pakai prinsip komplement. Berarti yang S itu ketika nggak ada syarat, M plus N plus K plus P plus Q-nya sama dengan 1009. Berarti NS-nya ini ada 4 sekat gitu kan. Kombinasi 1009 tambah 4, 4. Sama dengan 1013 faktorial per 4 faktorial 1009 faktorial. Itu S-nya. Kalau A-nya itu kan berarti ini ya aturannya. Ini aturan dari A. Berarti A komplement itu ini bintang atau bintang 2 atau bintang 3 atau bintang 4. Gitu kan. Berarti dia kalau misalnya ini himpunannya aku sebut sebagai A1, ini himpunannya sebagai A2, ini himpunannya sebagai A3, ini himpunannya sebagai A4. Sorry. Maksudnya tidaknya ya, komplemennya. Jadi A komplement itu sama dengan M-nya lebih dari sama dengan 498 atau N-nya lebih dari sama dengan 498 atau P-nya lebih dari sama dengan 497 atau Q-nya lebih dari sama dengan 497. Berarti kalau misalnya ini A1 gabung A2 gabung A3 gabung A4. Jadi pakai prinsip inklusi eksklusi NA komplement nanti bakal sama dengan NA1 tambah NA2 tambah NA3 tambah NA4 dikurangi NA1 iris A2 A1 iris A3 dan seterusnya gitu. Ada banyak kasusnya. Jadi ya bisa dilanjutkan seperti itulah. Agak tedious aja sih buat yang ini. Ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita lanjut ke contoh soal lain. eh yang seru, gimana ya? Soal nomor 3 mungkin ya. Oke, soal nomor 3. Bentar.
Oke. Soal nomor 3 itu soal permainan. Jadi satu kotak terdapat n bola. Oh ini sorry, ini harusnya 5n ya. Ini harusnya 5n bola. Adi dan Budi secara bergantian mengambil 2 atau 3 bola dari kotak tersebut. Seseorang dikatakan menang jika dia mengambil bola terakhir dari kotak atau jika lawan tidak bisa melakukan gerakan. Jadi misal awalnya ada 10 bola gitu. Terus Adi ambil 2 bola jadi tinggal 8. Terus Budi ambil 2 bola tinggal 6. Ini Adi, ini Budi. Terus si Adi ambil 3 jadi tinggal atau Adi ambil 2 tinggal 4 gitu ya. Terus si Budinya ambil 2 biar tinggal 2 gitu. Terus si Adinya ambil 2 tinggal 0. Berarti kan Adi ambil bola terakhir. Jadi untuk kasus ini pemenangnya Adi. Tapi kalau misalnya awalnya 10 nih. Terus Adi ambil 3 tinggal 7. Ini materinya induksi. Kita bahas soal mock up aja. Terus misal Budi ambil 3 tinggal 4. Terus Adi ambil 3 lagi. Sisa 1. Nah kan Budi udah nggak bisa ambil. Berarti Budi kalah. Berarti Adi menang. Jadi cara permainan gamenya kayak gitu. Nah pertanyaannya, kalau misalnya ada 5N bola, buktikan bahwa Budi itu punya strategi menang. Jadi Budi punya cara supaya dia tuh pasti menang. Bagaimanapun gerakannya Adi. Nah di sini kita bakal gunakan induksi kuat gitu. Akan digunakan induksi kuat. Apa premisnya? TN-nya itu jika ada 5N bola, Budi menang. Jadi langkah basisnya itu terdapat 5 bola. Nah, kira-kira gimana caranya Budi bisa secure kemenangan dia? Gitu. Nah, kita tinjau kasus yang 5 bola dulu ya. Misal ada 5 bola. Nah, Adi punya 2 cara. Adi either ambil 2, jadi tinggal 3 bola. Atau Adi bisa ambil 3, misalkan 2 bola. Nah, Budi, dia bisa ngelakuin strategi, ya udah, dia ambil 3. Nanti bolanya bakal habis. Berarti Budi bakal menang. Kalau sisa 2 ya udah, berarti dia ambil 2 bola, maka Budi menang. Tadi udah dijelasin induksi kuat sih. Uh, jadi induksi kuat itu uh, pertama sama juga kayak induksi biasa. Kasus basisnya buktikan P1 benar atau P0 benar gitu. Terserah basisnya mau berapapun. Mau 0, mau 1, 2. Yang penting nilai awal kamu. Kasus induksinya itu pertama ambil dulu K yang lebih dari 1. Terus kalian bangun dari asumsi
Untuk setiap K yang lebih kecil dari K0, PK itu benar. Artinya P1 benar, P2 benar, P3 benar, dan seterusnya sampai PK0-1 itu benar. Nah, terus tugas kamu adalah buktikan bahwa PK itu benar. Itu langkah induksi kuat. Kalau induksi lemah kan yang kita asumsikan benar cuma PK0-1 doang. Tapi kadang kalau kayak gitu informasi yang kita punya agak kurang. Jadi kita bisa pakai induksi kuat dengan asumsiin P1 benar, P2 benar, P3 benar, dan seterusnya sampai PK0-1 itu benar. Dengan begitu kita punya lebih banyak informasi untuk membuktikan PK0 apakah dia benar atau enggak. Gitu. Jadi sama kayak induksi biasa, langkah yang pertama kita lakuin adalah langkah basis. Ketika N-nya sama dengan 1. Ketika N-nya 1 berarti terdapat 5 bola. Gitu ya. Nah, kita udah lihat nih, kita udah tinjau. Kalau misalnya Adi ambil 2 bola, Budi punya strategi ambil 3 bola. Nanti bolanya habis, terus Budi menang. Kalau Adi ambil 3 bola, Budinya bisa ambil 2 bola, sehingga bolanya habis, dan Budinya menang. Oke. Berarti udah. Berarti apapun yang dilakukan Adi, si Budi punya cara untuk mempertahankan atau nge-secure kemenangan dia. Jadi kalau ditulis secara rapi, jika Adi mengambil 2 bola, Budi bisa mengambil 3 bola dan menjamin kemenangan. Nah, jika jika Adi mengambil 3, berarti nanti Budi bisa ambil 2 bola. Jadi bolanya habis dan dia menang. Artinya, apapun yang dilakukan Adi, Budi bisa menang. Jadi, benar. Ketika ada 5 bola, Budi menang. Jadi kasus basisnya terbukti. Terus sekarang kasus induksi. Asumsikan, sebenarnya ini tuh nggak harus pakai induksi kuat sih, bahkan. Ini bisa pakai induksi yang biasa aja. Asumsikan untuk suatu K lebih dari 1, Budi menang jika ada 5K bola. Ya. Akan dibuktikan Budi menang jika ada 5K plus 1 bola. Ini kan langkah induksi biasa ya. Asumsikan PK benar, buktikan PK plus 1 benar.
Oke, sama kayak sebelumnya. Berarti kita harus make sure bahwa si Budi itu bakal menang. Dan caranya literally sama kayak cara sebelumnya. Si Adi punya dua cara memilih gitu ya. Jika Adi mengambil dua bola, Budi bisa mengambil tiga bola. Tersisa 5K bola di kotak. Dari asumsi induksi, maka Budi menang. Karena asumsi kita kalau ada 5K bola, Budinya menang. Dan di sini tersisa 5K bola di kotak. Sebaliknya, kalau Adi mengambil tiga bola, Budi bisa mengambil dua bola. Sehingga nanti tersisa tiga bola. Sorry. Tersisa 5K bola gitu. Karena udah diambil 5. Maka Budi akan menang. Berarti untuk kedua kasus, Budi tetap menang. Berarti P H plus satunya benar. Berarti dari induksi dapat disimpulkan untuk setiap 5N bola, Budi memiliki strategi menang. Begitu. Ada pertanyaan nggak buat soal ini? Gimana gimana? Oke. Hmm, itu soal lagi. Hmm, soal yang nomor 2 ya. Karena tadi kita belum ngertiin soal yang terkait dengan set teori gitu. Oke. Oke, kita coba kerjain soal nomor 2 ini. Diberikan fx-y suatu fungsi satu-satu, misalkan st subset dari x, terus fa itu
Y di Y sehingga ada X di A sehingga fx sama dengan Y. Oke, buktikan bahwa ini harusnya AB ya, banyak tipenya. Nah, ini kan berarti bentuknya himpunan ya. FA iris FB itu himpunan, FA iris B itu himpunan. Karena di sini kita definisikan dia sebagai himpunan gitu kan. Berarti untuk membuktikan bahwa himpunan itu sama, kita harus buktikan bahwa dia itu saling subset. Yang gampang, yang ke kiri dulu. Oke. Berarti kita ambil anggota di yang kiri, buktikan bahwa dia juga ada di kanan gitu ya. Jadi ambil Y di F A iris B. Berdasarkan definisi, berarti ada X di A iris B, sehingga Fx itu sama dengan Y. Misalkan dari definisi ini. Oke. Terus, karena X itu di A iris B, maka X itu di A dan X itu di B. Nah, karena X itu di A dan Y itu sama dengan Fx, maka dari definisi Y sama dengan Fx sehingga Fx sama dengan Y, maka Y-nya itu ada di FA. Dengan cara serupa, karena X itu ada di B dan Y itu sama dengan Fx, maka Y itu ada di FB. Terus karena Y ada di FA dan Y ada di FB, dari definisi kan bisa Y itu pasti ada di FA iris FB. Berarti semua yang ada di FA iris B itu ada di FA iris FB. Dapat disimpulkan FA iris B itu subset dari FA iris FB. Sekarang yang kiri ke kanan gitu ya. Berarti ambilnya di yang kiri, buktikan bahwa dia ada di kanan. Ambil Y ada di FA iris FB. Oke. Karena Y ada di FA dan FB, wait, karena Y ada di FA iris FB, maka Y ada di FA dan Y ada di FB. Oke. Karena Y itu ada di FA, maka dari definisi ada X1 di A sehingga Y itu sama dengan Fx1. Oke. Terus karena Y itu ada di FB, maka ada X2 di B sehingga Y itu sama dengan Fx2. Apakah X1 X2-nya harus sama? Itu belum tentu ya. Tapi di sini kita bisa simpulkan bahwa X1-nya sama dengan X2. Kenapa? Karena F-nya fungsi satu-satu. Ini. Jadi dari sini bisa aku tulis nih. Karena F fungsi satu-satu dan
fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Perhatikan bahwa x1 itu ada di A. Tapi kita tahu bahwa x1 itu sama dengan x2. Padahal x2 ada di B. Maka x1-nya juga ada di B. Karena x1-nya ada di A dan x1-nya ada di B, maka x1-nya ada di A irisan B. Oke. Berarti karena x1 ada di A irisan B dan fx1 itu sama dengan Y dari definisinya, maka Y itu ada di F A irisan B. Dapat disimpulkan berarti semua yang ada di sini itu ada di sini. Berarti F A iris FB itu subset dari F A iris B. Karena saling subset, maka F A iris FB itu sama dengan F A iris B. Begitu. Ada pertanyaan nggak buat soal yang ini? Jadi di sini trikinya di sini sih. Eh, dapat info bahwa F-nya itu satu-satu, jadi kita bisa tulis bahwa X1-nya sama dengan X2. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan? Oke, terakhir. Apa nggak ya? Udah 54 soalnya. Nah, coba satu soal lagi ya. Kalau cukup aja. Oke. Hmm, oke, soal yang nomor satu ini. Mungkin bakal sempat yang A doang.
Jadi kita punya dua komunitas, komunitas rambut merah dan rambut hijau. Yang satu selalu jujur, yang satunya selalu bohong. Terus yang A ditanyakan apakah kalian berambut hijau dan keduanya menjawab tidak. Berarti kan ada dua kemungkinan kan ya. Either yang jujur itu merah, yang bohong itu hijau, atau yang jujur itu hijau, yang bohong itu merah. Berarti kita tinjau satu-satu. Jika merah bohong, hijau jujur. Berarti kan ketika ditanyakan apakah kalian berambut hijau, berambut hijau, maka dia harusnya menjawab iya. Padahal keduanya menjawab tidak. Berarti kontradiksi. Kasus yang kedua, jika merahnya jujur, hijaunya bohong. Ketika ditanya apakah hijau, berarti yang merahnya karena dia jujur berarti menjawab tidak. Karena hijaunya berbohong, berarti hijaunya juga harus menjawab tidak gitu kan. Yang mana konsisten dengan soal. Kesimpulannya, maka merahnya jujur, hijaunya bohong. Begitu. Itu buat yang bagian A. Kalau yang B juga mirip. Oke. Di sini ada dua kemungkinan. Either jalan yang benar itu bukit atau jalan yang benar itu rawa. Terus kita bisa bikin tabel ya. Tabel eh, warna rambut dengan jawaban yang benar. Kalau yang jawaban benar lembah, kalau yang benar bukit gimana? Ini A, B, C, D, E. Kalau misalnya ada yang kontradiksi, berarti jawabannya salah. Oke. Yang A bilang pilih jalan menuju lembah. Berarti kalau misalnya beneran ke lembah, berarti A-nya jujur. Berarti A-nya rambut merah. Kalau yang benar itu bukit, berarti A-nya bohong. Berarti A-nya berambut hijau. Yang B mirip juga ya. Kalau benar menuju bukit, berarti dia merah. Kalau benar menuju, sorry, kalau yang benar itu menuju lembah, berarti B itu hijau. Karena dia bohong. Yang C, tidak benar bahwa A dan B berambut hijau. Benar ya pernyataannya. Karena A tidak hijau atau B tidak hijau. Berarti dia jujur. Berarti dia berambut merah untuk kedua kasus. Yang D, A berambut hijau dan B berambut merah. Berarti ketika kasus yang lembah, yang D-nya bohong. Berarti kasus lembah D-nya berambut hijau, kasus bukit berarti D-nya berambut merah. Karena dia jujur. Oke. Yang E,
rambut saya hijau atau warna rambut C dan D sama. Oke. Yang gampang yang bukit dulu ya. Karena kan benar ya. M dan M benar. Berarti C dan D rambutnya sama. Berarti E itu jujur. Karena yang dia katakan benar. Berarti dia berambut merah. Karena ini atau berarti kan cuma perlu salah satu aja ya. Walaupun ini salah, tapi kan ini benar. Jadi dia tetap jujur. Berarti yang E untuk kasus yang bukit itu dia berambut merah. Sekarang kita tinjau kasus yang lembah. Rambut saya hijau atau warna rambut C dan D sama. Kita asumsikan dulu, asumsikan E itu merah. Artinya dia jujur. Berarti rambutnya tidak hijau. Tapi di sini kita tahu bahwa M dan H itu rambutnya berbeda. I mean C dan D berbeda gitu ya. Karena merah dan hijau. Berarti rambutnya tidak hijau dan rambut C dan D tidak sama. Berarti negasi dari pernyataan E. Berarti E bohong. Kontradiksi. Tapi kalau misalnya E-nya hijau, berarti dia bohong. Artinya negasinya benar. Negasinya apa? Negasinya itu rambut tidak hijau dan C tidak sama D. Berarti kan kontradiksi kan? Karena ini benar berarti rambutnya dia tidak hijau. Padahal kita udah asumsikan rambut dia hijau. Berarti kontradiksi. Berarti di sini kita mencapai kontradiksi. Berarti kita bisa bilang apa? Kasus lembah itu kontradiksi untuk kedua kasus E. Maka tidak mungkin kasus lembah benar. Maka jalan yang benar adalah bukit. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Oke, karena ini udah jam 9 lebih juga, jadi mungkin aku udahin aja. Aku balikin ke Bang Adil dulu deh. Adil ada nggak, Adil?